Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, oh, oh. Kau dambaan hati kami. Kami merindukan Engkau setiap waktu. Oh,
Setiap pagi kami datang menghampiri Engkau. Ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Yang datang jadi raja. Ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, anak domba yang datang jadi raja. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Yang datang jadi raja. Oh, jadi raja. Kami bersyukur setiap hari. Engkau sangat baik. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Setinggi langit kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah
takkan lupa anugerahnya. Dia temukan, dia puaskan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Sekali lagi, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Engkau hidup dalam kami, Engkau tinggal dalam kami. Kami memasuki zaman yang baru bersama-Mu. Kasih-Mu selalu baru, Tuhan, tak pernah terlambat bagi kami. Kasih-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu selalu baru. Kau semakin nyata, semakin nyata. Kau tak terpisah dari perkataan-Mu. Oh, haleluya. Kami memandang-Mu, dipuaskan oleh wajah-Mu, Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang selalu baru setiap waktu. Kasih-Mu yang tak terselami. Oh, Yesus, kami memandang-Mu. Makasih Tuhan, kami bersyukur setiap pagi dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih, kami boleh
boleh mendengarkan perkataan-perkataan. Ketika kami ada di hadirat, Engkau menyingkapkan rahasia-rahasiamu bagi kami. Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Engkau mengetahui apakah hati kami senantiasa melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menundukkan pikiran kami ini di bawah pikiran dan perasaan. Terima kasih Tuhan. Kami menanti-nanti Engkau. Kami memperhatikan Engkau. Oh, Kami memperhatikan setiap gerak-gerikmu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau yang berjanji setiap pagi Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang berjanji itu setia. Tidak mungkin Engkau mengingkari janji. Karena setiap perkataan-perkataanmu adalah kebenaran. Dalam setiap keadaan apapun, kami boleh mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih. Perkataan-perkataan adalah perkataan-perkataan yang hidup. Yang menghidupkan kami. Oh, yang membuat kami Engkau bangkitkan pada akhirnya. Yang membuat kami teguh berdiri ketika Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Oh, teruslah kiranya Engkau menaklukkan kami dengan perkataan-perkataan, sehingga hati kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hati kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom yang lain. Shalom. Boleh cek suaranya dulu. Pagi-pagi suaranya gimana? Salam semua. Shalom Mbak Yi, harus dipanggil satu-satu kayaknya. Ngelek ya. Halo. Mantas gak bergerak. Keluarga Yabes. Kosong. Nggak ada orangnya. Oke. Shalom keluarga Jose. Del. Glory Citurus. Oh. Oh. Saya pikir suara azan di sini. Ternyata di Bengkong. Sudah dimatikan. Shalom Mbak Jose. Pak. Oke. Penting udah saya terbuka. Ini yang Mak Michelle ini dari tadi nggak muncul. Padahal pertama dia muncul. Yang membuka ruangan ini tadi Mak Michelle. Tapi sampai sekarang nggak ada muncul. Ngelek mungkin ya. Benar-benar ngelek gitu. Salam Bu Rahel.
Shalom. Boleh kan? Iya, Ika. Shalom. Shalom semua. Shalom. Mic-nya Pak Yabes ini nggak pernah bagus ya. Ini. Oke, ya shalom semua ya. Ya. Oke. Sudah. Oke. Baik. Situ kan. Ya, silakan yang mau sharing dulu. Yang mau cerita boleh. Yang di radio shalom semua. Wah, di radio lebih banyak lagi. Pada ke radio kali semua ya. Yang di radio, Henny, siapa lagi? Pak Lunggu, siapa lagi? Mak Gwen, Mak Alexa, Pak Nanser, ada berapa itu? Mak Tian, Pak Dedi berarti. Yang jangan dia di situ juga. Nah, Henny, siapa lagi? Saja kah? Oh ini banyak nih. Mak Tian, siapa itu? Mak Alexa, Mak Gwen, dan Pak Nanser. Oke, baik. Adakah yang mau cerita, share, bertanya juga boleh, silakan. Karena saudara masing-masing kita itu kan firman yang berproses di dalam kita itu kan beda-beda kan. Jadi tergantung kita ada di mana gitu. Tergantung seberapa banyak yang kita terapkan firman-Nya. Disitulah posisi kita. Jadi ceritanya boleh berbeda, tapi hakikat daripada firman itu sendiri yang mau kita ini ya, mau kita share satu dengan yang lain gitu. Ya, untuk membuktikan bahwa firman itu benar-benar jadi manusia. Jadi daging gitu. Jadi firman itu kan tadinya kan wujudnya roh. Bersama-sama dengan Allah kan gitu kan. Firman itu ya kita baca dulu ya supaya ini. Kayak ada yang mau sharing gitu. Yohanes, malam kan mau bahas ini tapi belum sempat ya. Karena kita harus ini dulu apa? Ya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Jadi awalnya itu sebetulnya adalah firman. Kata-kata. Lalu dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada awalnya itu cuman kata-kata atau firman. Lalu dikatakan setelah itu barulah sebetulnya ada yang namanya Allah. Jadi Allah itu menjadi satu pribadi. Roh. Allah itu roh. Jadi kalau disebut yang namanya Allah, malaikat itu roh. Oke. Nah, jadi firman itu menjadikan segala sesuatu kan. Jadi kalau
kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Andreas bahwa oke, firman itu jadi di sorga dia yang menjadikan, karena kronologisnya kan Allah gitu kan. Allah yang menjadikan. Jadi Allah itu karena dia begitu melahirkan, pada hari ini aku melahirkan engkau, firman gitu. Tapi kalau di sini kan dikatakan sebetulnya pada mulanya adalah firman. Tetapi kalau di kitab Mazmur kan dikatakan pada hari ini aku melahirkan engkau. Nah, jadi ketika dia mengatakan seperti itu, sebetulnya dia berbicara mengenai dirinya sendiri. Jadi walaupun ada istilah aku melahirkan engkau gitu, jadi kata melahirkan itu begitu kita artikan dengan bahasa kita, maka ada pribadi yang lain. Di satu sisi itu betul, tetapi ketika kita terus karena Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku, itu saudara membuat pengertian kita itu seperti membedakan hakikatnya mereka. Di mana letak ketidaksempurnaan pengertian kita di sini? Ketika dijelaskan Pak Andreas seperti itu ya, 3 pribadi. Di satu sisi ada menolong kita, tapi di sisi lain ada membuat justru kita tidak bisa sampai kepada apa yang Allah maksudkan. Ya, nah, tahukah saudara, mengenal Allah itu Tuhan sendiri katakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Padahal dia kutip ayat kitab nabi-nabi katakan semua kamu akan diajar oleh Bapa, tua muda besar kecil. Itu kan yang dikutip, yang kemarin kita bahas ya. Tuhan sendiri yang mengutip. Tetapi bukan berarti bahwa ada orang yang pernah melihat Allah. Nah, coba dulu. Padahal kan dikatakan berhadapan muka dengan muka dia. Kan namanya berhadapan muka dengan muka kan sudah melihat dong. Kan Tuhan sendiri yang berfirman toh. Berhadapan muka dengan muka aku dengan dia. Berarti itu dari sisi siapa, saudara? Dari sisi siapa dia itu? Kalau kita hubungkan dengan yang tadi itu, saudara. Bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti yang mengatakan berhadapan muka dengan muka aku dengan dia berarti dari sisi siapa? Dari sisi Tuhan atau dari sisi Musa? Boleh dijawab? Pagi-pagi langsung ujian ya. Kan kontradiksi kan? Kan dia mengatakan Bapa akan mengajar katanya kan? Allah akan mengajar. Berarti kan kalau kan dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau bukan diajar dibawa oleh Bapa kan gitu kan? Dia kan selalu dia kan di situ di satu sisi dia berfirman sebetulnya. Jadi kalau kita memisahkan
hakikatnya Yesus dengan Allah itu sendiri, maka kita sulit mengerti. Di waktu yang lalu memang saudara, ketika pengertian tentang Tritunggal seperti bolak-balik gitu ya, seperti agak sulit gitu, bagaimana membayangkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sama siapa dia berdoa? Kan gitu kan? Apakah dia bolak-balik? Itulah pengertian kita secara manusia. Ketika kita coba memahami. Lalu saudara, kita dapat pemahaman yang baru, dan kali ini saudara, itu bisa membuat kita bahwa mereka tidak berbeda sama sekali. Hanya ketika dia menjadi manusia, disitulah dia benar-benar menjawab tantangan si jahat. Gitu. Jadi kan ketika baru muncul kejahatan itu kan adalah pemberontakan, ketidaktaatan, ingin menyamai yang maha tinggi. Cuman dari situ saudara, si Lucifer itu tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu telah mengacaukan nanti. Mengacaukan sistem segala sesuatu. Gitu. Tindakan dia itu saudara yang menyeret sepertiga ya dari malaikat-malaikat yang ada di sorga dengan dagangnya itu. Dengan tipuannya itu. Jadi dia kayak berfirman. Dia itu kayak mengajar para malaikat-malaikat itu dengan esensi yang berbeda daripada Allah itu gitu. Karena dia mau terpisah, dia ingin mendirikan kerajaan sendiri. Kan kita tahu saudara bahwa Allah itu tidak kelihatan. Jadi saudara, ketika dikatakan pada mulanya adalah firman ini, ada banyak hal yang mau dijelaskan kepada kita dengan bahasa manusia. Sekaligus, saudara, dengan bahasa manusia ini, untuk menguraikan apa sebetulnya bahasanya Tuhan itu. Bahasanya Tuhan itu tidak sama dengan bahasa manusia. Selalu terjadi penyimpangan gitu. Dan itulah yang membuat sebetulnya terjadi banyak sekte, banyak agama, banyak aliran gitu. Nah, jadi ketika Tuhan ingin menjelaskan, disinilah saudara, dia itu yang harus mengerjakan dulu. Dia mengerjakan segala sesuatu secara diam-diam. Makanya kan Tuhan katakan, berarti kan Bapa itu, Allah itu sudah bekerja secara diam-diam dalam hati manusia. Tanpa diketahui oleh iblis. Bahkan tanpa kita ketahui. Di mana dia? Kok bisa Tuhan Yesus itu mengatakan seperti itu? Karena hakikat yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara, yang ditanggalkan oleh Tuhan atau yang tidak dipakai oleh Tuhan ketika menjadi manusia itu adalah kemahakuasaannya. Itulah yang ditanggalkannya, yang tidak dipakai oleh dia. Dan dia benar-benar harus menundukkan diri
kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Karena pada waktu itu, saudara, jadi Allah itu sendiri, dia itu telah membatasi dirinya menjadi manusia, jadi sama. Namun dia itu masih melakukan mujizat. Itu tujuannya adalah untuk memancing. Jadi mujizat-mujizat yang dia lakukan itu bukanlah untuk menunjukkan bahwa dia hebat melakukan itu. Makanya ketika dia berjalan di atas air, itu bukan sedang demo kuasa. Tapi dia sedang memperlihatkan kepada murid-muridnya. Dan tidak ada unsur di sana untuk mengatakan bahwa kalau orang berjalan di atas air itu sudah hebat. Gitu. Karena kan para dukun kan melakukan hal yang sama juga. Gitu. Nah, jadi orang-orang tipe seperti Petrus itu banyak juga. Gitu. Jadi ketika dia diajarkan seperti itu langsung imannya bangkit gitu. Nah, dari zaman ke zaman, saudara, itu orang-orang ingin belajar dan ingin meniru apa yang Tuhan lakukan gitu. Dan Tuhan mengatakan begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa mengatakan kepada gunung ini beranjaklah. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, saudara, tahukah saudara, orang yang mendengarkan itu, yang dia punya ambisi, ingin lebih daripada yang lain, maka dia akan berusaha mempraktekkan imannya. Seperti yang dilakukan oleh guru kita kan, karena dia seorang fisika, sampai dia berpikir dia dengan diubah-ubah gitu dengan ini, sampai bisa mengubah keadaan. Ya, mengubah keadaan, mengubah benda materi ke materi yang lain. Memang iya. Secara fisika bisa demikian. Dan itulah yang sering dipakai beliau untuk mendapatkan hal-hal yang baru gitu. Dan kalau itu berlanjut terus, maka bahaya yang besar yang akan terjadi. Semakin menyimpang. Jadi itu sama seperti sudah makan pohon pengetahuan, lalu makan lagi pohon kehidupan. Makanya disingkirkan pohon kehidupan itu, saudara. Tapi itu malahan membuat jadi kekacauan. Gitu. Ya, nah, saudara, kenapa hanya Yesus yang sempurna? Kenapa Yesus mengatakan hanya Bapa yang sempurna? Berarti hanya Yesuslah yang sempurna. Jadi ketika dia mau menyatakan dirinya kembali, dia datangkan kembali, dia mengambil rupa manusia. Tetapi esensi daripada manusia itu bukanlah manusia itu gitu.
Tapi esensinya adalah Allah itu sendiri atau firman itu sendiri. Jadi bukan manusianya. Namun saudara, untuk kita dapat mengerti prosesnya Allah itu, kita juga mesti mempercayai apa yang dikatakan oleh manusia itu. Bagaimana orang itu ditaklukkan. Saudara, ketika kita mengikuti setiap perkataan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, dari setiap pengajarannya, dari setiap hal-hal yang dia katakan gitu ya. Ketika dia mengatakan A, ketika dia mengatakan B, dari situlah ketahuan bagaimana firman itu menjadi manusia. Makanya dia katakan, akulah jalan. Makanya dia katakan, jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia itu tinggal dalam kita. Namun, bukan berarti jadinya kita tidak mengalahkan dunia. Dia yang mengalahkan dunia itu berproses di dalam kita. Mengalahkan dunia melalui kita. Kenapa harus dia yang tetap mengalahkan dunia? Supaya tidak ada orang yang membawa api asing. Api asing itu adalah dirinya sendiri yang berdiri sendiri. Terlepas dari Allah itu gitu loh. Itu sebetulnya artinya. Saya harap mulai nangkap ya pengertiannya, maksudnya. Walaupun rasanya mungkin seperti jelimet gitu. Tetapi dia mesti terangkan ini supaya pikiran kita manusia itu boleh ngerti, boleh ngeh gitu. Kalau di waktu yang lalu saudara, kan doa Paulus begini. Aku berdoa supaya kamu diberikan roh hikmat dan wahyu, katanya. Tahukah saudara? Orang-orang yang punya wahyu, itu mereka itu pasti tidak bisa dipungkiri, mereka akan merasa lebih daripada manusia lain. Lebih daripada pendeta lain. Itulah wahyu. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu, rasanya dia itu mau meledak. Pertama-tama ketika kita mendapatkan, kita chatting gitu. Kan kita boleh merasakan bagaimana sampai kita mengatakan kepada Tuhan, stop, stop, stop. Haleluya. Stop, stop dulu Tuhan. Gitu. Karena rasanya kita ini mau meledak. Bahkan saudara, dari sejarah para hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan urapan, matinya itu sakit jantung. Kena serangan jantung. Karena mengumpulkan urapan. Karena dia pikir kalau dia banyak urapan, dia bisa mengalahkan dosa gitu. Padahal pada kenyataannya, disitulah sebetulnya permasalahan Paulus itu disingkapkan. Disingkapkan melalui apa? Melalui orang itu sendiri. Jadi para hamba Tuhan yang menceritakan hal-hal spektakuler di hadapan para jemaat,
Dia itu sebetulnya di tempat yang tersembunyi, dia bergumul dengan dirinya sendiri. Tapi begitu muncul di hadapan publik, gitu, dia akan menunjukkan bahwa supaya orang itu, supaya umatnya itu, saudara, tidak menjadi kecewa, gitu. Karena dia akan begini, kalau dia mengatakan yang sebenarnya, maka pikirannya begini, wah nanti jemaat ini gimana mereka mau percaya kepada Tuhan. Sementara saya yang seperti ini pun ternyata jatuh juga misalnya. Nah, inilah yang disembunyikan oleh para hamba Tuhan. Makanya saudara, setiap kali orang itu mengejar di luar, lalu dia melihat kesalahan orang, lalu dia menghakimi. Ketika orang itu menghakimi, maka pasti penghakiman yang ditimpakan kepada orang lain akan ditimpakan kepada dia. Pasti. Selalu diukurkan. Makanya dalam perjalanan waktu kita ini, maka kita itu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Setelah kita lewati itu, saudara, di situ harusnya kita belajar. Setelah kita mulai menjadi tua lah ceritanya. Kita mulai melihat, ternyata di satu sisi, saudara, kita memperhatikan di luar. Sehebat apapun dia, ternyata dia jatuh. Gitu kan? Kita selalu melihat sisi kelemahannya. Berarti di situ kita melihat kita mesti kembali kepada Tuhan. Dan kita mesti mengizinkan Dia memproses kita. Jadi disitulah firman-Nya itu benar-benar menjadi manusia atau menjadi nyata di dalam kita. Disitulah kita mengetahui bahwa untuk tahap ini, saudara, kita mesti memahami bahwa kita masing-masing punya Tuhan sendiri. Tapi yang saya sebutkan Tuhan di sini, hakikatnya sebetulnya sama. Jadi Tuhan yang dimaksud di sini adalah firman yang menjadi manusia, yang mendampingi kita. Untuk kita boleh memahami tentang kesatuan ini. Jadi saudara, setiap perkataan-perkataan dia yang dia ucapkan, itu selalu sifatnya begini, saudara. Sifatnya itu terus menuju kepada aslinya. Dan dia itu bebas. Kalau dari sisinya dia, saudara, firmannya itu sebetulnya tak pernah berubah. Dari sisinya dia ya, bukan dari sisi kita. Tapi kalau dari sisi kita, saudara, rasanya firman itu berubah-ubah. Gitu. Disinilah kita, saudara, bisa mengerti gitu. Kalau kita melekat dengan Allah, nggak mungkin kita sesat. Kita sesat karena kita itu tidak mau menerapkan firman-Nya. Jadi yang kita bangun itu menjadi runtuh. Kita nggak mau menerapkan, kita munafik gitu. Kita menunjukkan kepada orang gitu loh. Oh, kalau kita itu lebih baik dari mereka gitu. Dari kita berkata-kata, kita jadi lembut. Sementara ternyata kita di rumah marah juga gitu kan. Kadang-kadang kita nggak marah di luar, tapi marahnya meledak di rumah. Kita coba jaga di sini, tapi di luar meledak.
Dan kalau orang itu tidak teriak sama Tuhan, maka orang itu akan tetap terpenjara di situ. Pasti akan terpenjara. Jadi disitulah saudara sampai Paulus mengatakan aku manusia celaka. Jadi dengan pengalaman kita, dengan firman itu ya, yang di samping kita, mendidik kita gitu. Sampai kepada fase menghajar kita. Jadi dia menghajar kita itu sampai begini saudara. Sampai kita itu mau nggak mau itu kita jadi sampai awal-awalnya kita nggak berani buat apa-apa. Karena rasanya salah terus. Kita nggak berani beriman, kita nggak berani ini. Rasanya nggak berani buat apa-apa. Rasanya saudara kita seperti ya nggak berani khotbah, nggak berani melayani. Karena rasanya nggak layak terus gitu. Karena dihajar ya. Merasa tidak kudus gitu. Merasa jadi tawar hati karena kerjaannya terus berdosa minta ampun, berdosa minta ampun, berdosa minta ampun. Ada yang sampai saking sudah bosan minta ampun gitu ya sudahlah jalanin aja. Tapi tetap tinggal dalam dosanya. Waduh, disitulah yang dialami oleh Paulus. Tapi ingat saudara, apa yang dialami Paulus, saudara, harusnya itu menjadi pelajaran. Harusnya kita itu nggak perlu lagi mengeraskan hati kita seperti dia. Yang membuat dia harus diproses seperti itu adalah karena ambisinya, saudara. Ambisinya ingin menjadi kudus. Ingin menjadi lebih baik. Ingin menebus kesalahannya. Karena kan ketika Yesus itu ketika Stefanus itu dirajam batu, dia itu kan menjaga pakaian orang-orang yang merajam itu. Berarti dia turut ambil andil di sana. Dan setelah itu saudara, dia menganiaya orang-orang percaya. Jadi dia itu ingin membalas. Supaya dia itu ingin mendapatkan kebangkitan yang baik, mahkota kehidupan, atau apa saja. Dialah yang memasukkan gagasan-gagasan manusia untuk mencapai Allah sebetulnya. Aku tidak sembarang bertinju katanya. Nah, gitu ya. Peperangan kita apa namanya? Efesus pasal 6 itu. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tahukah saudara? Itu semua lahir dari pemahaman dia akan Tuhan. Lalu saudara, karena itu sudah, karena surat-suratnya itu saudara, kan itu kan surat. Sebetulnya itu kan bahasanya dia untuk mengartikan firman Allah yang dia dapat, mengartikan pewahyuan yang dia dapat. Jadi dia merenung. Jadi hasil dari perenungannya itu dia ambillah pada kehidupan sehari-hari. Jadi karena pada waktu itu saudara yang bisa dilihat adalah tentara Roma gitu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.
Kenakanlah ketopong, kenakanlah ini, kenakanlah ini. Jadi gambaran orang, kita itu mesti berperang gitu. Tapi perangnya itu seperti secara fisik. Makanya orang-orang sekarang itu bisa membuat gambar itu. Gitu. Cuman tahukah saudara, apakah yang terjadi setelah orang mempercayai bahwa firman Tuhan itu seperti itu? Jadi bayangan orang, kita itu seperti pejuang gitu. Yang berjaga-jaga gitu. Hidupnya tegang dong. Yang jadi pertanyaan, apakah pasukan itu terus ada di medan perang? Tapi tahukah saudara, begitu itu disampaikan seorang pendeta misalnya, tahu nggak, tercipta di dalam pikiran si pendengarnya itu, bahwa wow keadaan menegangkan ini. Jadi membuat dia nggak bisa santai. Apalagi saudara kalau diajar tuh peperangan rohani itu saudara. Wah, setannya itu semangat saudara. Karena diperangin terus. Semangat malahan gitu. Malahan mempermainkan. Apakah saudara pernah dipermainkan? Rasanya kok bolak-balik gitu kan. Udah naik ke surga dilihat gitu. Kok datang lagi katanya. Lalu timbullah gagasan. Kenapa dia datang lagi? Saudara, kalau kita tidak dibawa keluar dulu dari situ, oh kita akan dipermainkan oleh si jahat. Dan parahnya saudara, begitu banyak justru orang yang harusnya kita sudah tolong, tetapi tetap nggak bisa keluar dari dunia orang mati. Nggak bisa. Heran loh, dipenjarakan dia di sana. Saya ingat dulu ya ketika Mei itu ya. Mary. Aduh, nggak bisa keluar dia dari situ. Sampai akhirnya apa? Yang dipikirannya cuma satu, mati. Nggak ada yang lain, mati aja udah. Sampai dia itu nggak bisa lagi mendengarkan gitu. Pada waktu itu kan masih saya ingat, ayo ikuti ya. Harapan bisa mendengarkan perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan Tuhan yang membuat dia hidup. Pada waktu itu ketika mendoakan, saya nggak mendoakan lagi dia untuk apa gitu, mujizat enggak. Tapi beberapa kali dia mengalami lolos gitu. Sembuh-sembuh aja sakitnya gitu. Yang tadinya tegang gitu, enggak lagi mengusir-usir gitu. Tapi karena mungkin alam pikirannya di sana gitu, sulit keluar. Nah, jadi sebetulnya seperti itulah ketika kita tidak tinggal di dalam Dia, tinggal dalam firman-Nya. Mengikuti Dia, menantikan Dia. Disinilah ketika kita itu diarahkan mata kita kepada si iblis gitu. Jadi kita lebih takut kepada iblis daripada kepada Tuhan. Lebih berjaga-jaga terhadap serangan daripada berjaga-jaga duduk diam di kaki Tuhan. Lebih berjaga-jaga kepada dosa kita, kepada dosa anak-anak kita, daripada berjaga-jaga di depan pintu kemahnya Tuhan. Lebih memusingkan yang di luar daripada bertobat setiap hari.
Ketika kita menemukan kelicikan dalam hati kita nggak beresin. Ketika kita merasa kita berbeda dengan yang lain gitu, kita itu selalu pegang pendapat kita. Kita nggak coba begini. Kenapa ya dia seperti itu ya? Apa ya yang membuat dia seperti itu ya? Jangan-jangan Tuhan mengizinkan deh. Jadi kita selalu, karena kita merasa diri kita itu benar, padahal sebetulnya hanya Tuhan yang benar. Supaya kita benar. Supaya kita dibenarkan. Kalau kita coba membenarkan diri kita, itu berarti kita berdiri sendiri, saudara. Maka kita nggak bisa melihat kebenaran. Makanya dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Apa yang membuat kita bisa setiap hari melihat Tuhan? Seperti misalnya tadi. Setiap pagi seperti itu, saudara. Bahkan saya tahu akan berubah-ubah, saudara. Saudara mungkin berpikir, di mana ya Tuhan itu ya? Tadinya biasa-biasa saja gitu ya. Kita nggak tahu kan, di mana Tuhan itu? Apakah dia datang gitu ya? Lalu dia ketuk lagi pintu kita gitu kan? Kan pengajaran tentang dia ketuk pintu kan sudah selesai. Tapi bagi saudara yang masih terus harus diketok pintunya, berarti kan itu kan karena hati saudara belum terpaut kepada dia. Sudah dibilang misalnya, ayo coba ubah caramu mempersiapkan pagi-pagi. Kalau kamu ingin tidak terganggu pagi-pagi, coba masak malam. Gitu kan? Kan udah dibilang. Tapi saudara nggak mengikuti nasihatnya. Itu perkataan-perkataan yang gimana ya? Jadi Tuhan sampai ke situ loh berbicara gitu loh. Dia menjadi sama dengan kita, pakai bahasa kita, pakai keadaan kita. Kamu kan belum seperti Pak Parlin, kamu kan harus bekerja. Pak Parlin kan nggak bekerja. Dia sudah mendapatkan firman di situ, apa yang dia ucapkan. Dia sudah lewat dari situ, dia takut untuk bekerja lagi. Jadi dia sudah mencukupkan dengan apa yang ada. Kamu lihat dia selama ini. Uangmu lebih banyak dari dia. Tapi kenapa dia lebih tenang? Jadi kalau ingin lepas daripada ingin mencari uang di dunia ini, ikuti arahannya. Buat dulu anggaran untuk membangun satu menara, kata Tuhan. Apa yang membuat dia seperti itu, bisa seperti itu? Berarti ada banyak hal yang sudah dilakukan firman-Nya. Apa yang membuat dia berani berkata seperti itu? Saudara kan mesti merenungkan gitu loh. Disitulah saudara namanya melihat Tuhan. Apa yang membuat saudara bisa renungkan kok hidup saudara? Bagaimana saudara dipelihara Tuhan? Bagaimana saudara dulu ketika mengalami A, mengalami B, Tuhan ada di mana? Dan engkau bisa lolos. Itu karena siapa? Bukankah karena Tuhan? Dia yang sedang memimpin kita sampai ke gunungnya Tuhan. Cuman hal-hal kecil di dalam kita ketika ngomongin gitu kan. Kita lakukan atau tidak. Apa yang membuat kita
bisa kayaknya nggak tenang duduk. Apa yang membuat gitu? Kira-kira menurut saudara itu menghargai yang sedang bicara atau tidak? Nah, karena saudara melihat saya, udahlah, kan Pak Parlin aja. Saya juga perhatikan ketika saudara ngomong. Coba lihat. Ketika saudara ngomong, saya perhatikan nggak saudara ngomong. Bahkan kerinduan saya, saudara nanti ambil alih saja ini, saudara bicara. Saya akan duduk mendengarkan. Bisakah saya? Itu latihan bagi kita semua. Karena kan Tuhan sendiri yang Allah itu rela jadi manusia. Dia mengambil tempat yang paling rendah loh. Bayangkan betapa sabarnya dia menuntun kita. Dia yang punya banyak makanan, rela nggak makan sama-sama dengan kita. Dia yang harus punya kuasa membalas segala kejahatan, rela dianiaya bersama-sama dengan kita. Dia yang nggak harus perlu bekerja, dia rela bekerja bersama dengan saudara. Dia jadi operator bersama dengan saudara. Dia jadi guru bersama dengan saudara. Itu firman, saudara. Hakikatnya firman itu sama. Bayangkan betapa sabarnya dia. Itulah yang sedang memimpin kita setiap hari. Tapi kalau dalam hal-hal misalnya, sudah dia bilangin seperti itu, tetap juga belum bisa mengatur pagi-pagi gitu ya. Kalau malam juga sudah dibilangin, ayo atur. Kan saudara sudah dikasih kesempatan bekerja. Kurang apa sih? Mau cari apa sih di dunia ini gitu? Sementara dunia ini sudah mau dihukum. Mau kurang kaya? Mau kurang banyak rumahnya? Berapa rumah yang saudara bisa tempati? Bukankah cuma satu kamar yang saudara bisa tempati? Mau 7 rumah gitu. Terus kalau 7 rumah, gimana? Ketika saudara lihat saudara punya 7 rumah, 10 rumah gitu. Lalu saudara santai. Gitu. Lalu firman Tuhan datang. Kalau aku ambil nyawamu malam ini gimana? Ketika kita saking capeknya kerja, wah ini itu semua. Lalu kita kehabisan tenaga kita. Apa yang kita punya untuk hidup yang akan kita lanjutkan ke depan? Hidup di dunia ini 70. Paling bisa itu menikmati 70. Selebihnya apa, saudara? Karena kita kehabisan energi memikirkan pekerjaan kita. Rusaklah tubuh kita. Bagaimana lagi kita melanjutkan? Nggak bisa lagi kita menikmati. Nggak bisa lagi berbincang-bincang dengan orang. Mungkin sudah. Coba perhatikan. Saudara, seumur hidup kita. Jadi fase 70 tahun, 80 tahun, itu fase awal kita memasuki keremajaan kembali. Harus begitu, saudara. Esensinya itu mesti tetap. Dan itulah yang akan mengubahkan, membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Itu yang membangkitkan.
Makanya saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan akhir segalanya. Itu adalah tahapan pekerjaan gitu. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua bukanlah saudara harus bertemu dengan siapa sih perempuan yang di Cina itu. Tak ada masalah dengan itu, saudara. Cuman karena pikiran kita sudah wah, sudah banyak berita-berita tentang sesat itu. Kita perhatikan yang sesatnya. Kita nggak memperhatikan apakah yang disampaikannya itu sama dengan yang disampaikan oleh Yahweh atau oleh Yesus. Apakah dia itu menerangkan? Secara tidak ada manusia yang pernah bisa menerangkan itu. Barulah saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata, sangat nyata memimpin saudara. Barulah hati saudara itu bisa teralihkan dari dunia ini. Karena apa, saudara? Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hati kita terpaut di situ. Makanya kata-kata Tuhan itu ketika kita menghadapi kesulitan, bukan berarti kita nggak menghadapi kesulitan. Kita menghadapi. Bahkan saudara, itu semua tahu nggak saudara, apapun yang terjadi di luar sana. Itu kan ada di dalam Allah. Berarti begini, semakin kita melekat dengan Allah, kita seperti menempuh perjalanan bahaya setiap hari. Tetapi yang menguatkan kita adalah begini. Aku adalah Alfa dan Omega. Kita bisa dalam keadaan tenang sekali gitu. Ketika kita rasanya menghadapi bahaya yang luar biasa. Coba ketika kita diizinkan memperhatikan anak-anak kita. Apa yang muncul? Saudara sudah nonton film yang kemarin? Yang saya kirim? Ada yang nonton? Sudah nonton kah? Boleh angkat tangan? Yang sudah nonton film itu? Sudah nonton semua? Mak Jose sudah nonton belum? Belum atau sudah? Sudah gini coba. Yang sudah gini. Yang sudah nonton tangannya gini. Sudah ya? Sudah. Mak Jose? Gini atau gini? Belum. Kan nggak lihat kan? Padahal itu di 3 grup saya kirim ya. Yang tentang bagaimana, karena pas sekali saudara. Jadi begitu habis, saya tidak cari-cari gitu. Padahal itu film sudah lama kan. Saya tidak cari-cari, hanya lihat. Bukan sengaja cari-cari gitu. Langsung muncul. Sama seperti yang kemarin tentang yang Jokowi dibuatkan patungnya itu. Saya nggak cari-cari. Ternyata itu sudah video ketiga gitu. Kan di situ kita melihat saudara. Bagaimana sampai dia sudah berusaha. Kan itu perjalanan bagaimana menaklukkan anaknya kan. Sampai dipindahkan sekolah swasta, mereka melompat. Sampai dijagain, sampai sudah diperkenalkan firman Tuhan. Sudah dibawa bersekutu. Mereka sudah, ayo kita belajar bersama-sama. Ternyata jatuh lagi. Berkali-kali kan. Sampai akhirnya apa saudara? Akhirnya kan harus Tuhan kan yang proses dia. Disitulah anak itu mengalami Tuhan sendiri kan. Kenapa Tuhan gak langsung menyembuhkannya? Seperti yang selama ini saudara, kita itu menjadi. Selama ini kan kita pengen menyelesaikan masalah orang dengan doa-doa kita kan. Bahkan sampai ada yang gini saudara. Itu orang ya, pokoknya harus didoakan. Itu zaman yang dulu.
Padahal saudara, itu sudah didoakan sama Pak Andreas, didoakan sama Bu Rahel, didoakan sama, rasanya kita dipakai semua gitu. Tapi nggak merubah tuh orang. Dan orang-orang yang didoakan dulu oleh Pak Andreas, itu aja. Dia pergi ke kota-kota, itu aja. Dan disitulah kita lihat, Tuhan tunjukkan sama kita, apa hasilmu? Mana hasilnya? Ketika Pak Bangun cerita, dia kumpul dengan itu yang retreat terakhir saya ikuti. Yang waktu tahun berapa ini? Itu Pak Bangun cerita di situ, dari 5 mereka itu, semua 4 pria itu, suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Orang lama di RTM. Kurang apa firmannya? Kenapa bisa jadi seperti itu? Semuanya ngeroh. Kehidupan setiap hari nggak jadi berkat. Mungkin pelayanan terus. Kehidupan nyatanya dari cerita itu ketika saya dengar itu, aduh, ada sesuatu nih yang sedang Tuhan kerjakan. Tetapi orang-orang belum mau, karena apa? Mereka selalu berfokus kepada bahwa harus dengan kuasa Tuhan lah. Semakin melekat dengan Tuhan. Tapi yang dibayangkan itu apa? Yang dibayangkan harus punya kuasa mengalahkan si jahat. Padahal saudara, dia itu menjadi daging. Artinya begini saudara. Dia itu sampai benar-benar seperti rasanya itu saudara, kalau kita lihat ya. Kan dia tinggal dalam kita, firman-Nya itu tinggal. Itu seperti diinjak-injak oleh iblis. Karena apa? Dia nggak ngelawan. Ketika rasanya kita itu sudah diinjak-injak oleh iblis gitu. Rasanya dia nggak melawan gitu. Dengan sabar. Dia mengingatkan kita. Kenapa dia nggak langsung menghantam iblis itu yang membuat kita berdosa itu? Karena urusan dengan dia itu sudah selesai. Sekarang pekerjaannya adalah membongkar segala wataknya iblis yang bercokol di dalam kita, membuangnya. Selama kita masih berteriak, memohon mujizat, memohon kita dilepaskan, memohon anak-anak kita gitu ya. Oke saudara, di satu sisi saudara, doa kita akan didengarkan. Tetapi tahukah saudara, anak itu harus benar-benar mengalami bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan itu. Disitulah dia mulai begini, berkomunikasi dengan Tuhan. Kan sampai si anak itu kan, sampai dia mimpi gitu kan. Dikejar, sampai anaknya, temannya itu kan, sampai mati kan di tempat itu. Di game online itu. Sampai mati, bayangin. Soalnya ketika kita lihat anak kita. Wow, ketika saya bangun, saya lihat. Saya berkali-kali bilang gitu. Begitu melihat mereka gitu. Sampai kan di film itu kan dibilang bagaimana ternyata itulah kuasa daripada si jahat merusak anak-anak di zaman kita. Sangat merusak.
Tapi bagaimana caranya melepaskan mereka? Apakah dengan kita berperang menghancurkan semua game online? Apakah kita dengan menghancurkan handphone anak kita? Apakah kita bisa terus berjaga-jaga mendampingi dia supaya dia nggak main game? Disinilah saudara, kita mulai dibawa untuk apa? Mendampingi mereka. Disitulah kita mulai fokus, kita menyadari kalau terus seperti ini gimana nanti anakku ini. Kan enggak boleh lagi marah-marah, kan kita sudah capek marah. Hasilnya apa? Malah marah kepada kita. Saudara pernah nanti membayangkan suatu saat ketika saudara pukul anak saudara, dia balas memukul saudara? Saudara, ketika anak-anak kita nginap di sini, hari Sabtu gitu. Kenapa saya coba bilang sama saudara, ayo datang, lihat. Gimana mereka itu lihat, perhatikan. Kasihlah waktu, ayo kita bangun. Anak-anak kita ini lihat. Kadang-kadang saya bilang kepada saudara pun saudara nggak mau ngantar, entah karena apa saya nggak tahu. Supaya kita boleh ini loh, apa ya kira-kira ide kita ya? Coba permainan apa yang kita buat? Itu kan perlu kita di sini, ini yang real. Bukan begini, kita doakan mereka. Enggak, saudara, itu di depan mata mereka itu sangat menggoda permainan itu. Saudara, level-level yang diberikan itu sangat menggoda. Hadiah-hadiah. Lalu ketika mereka cerita dengan teman mereka. Ketika teman mereka itu cerita, aku sudah di level ini loh. Apalagi kalau perempuan. Rasanya kalau perempuan itu bisa main game seperti itu. Rasanya. Harga dirinya bangkit. Sehingga mereka itu sampai tidak sadar ada Tuhan loh. Separah itu loh sebetulnya pekerjaan itu gitu. Bukan hanya di game. Sekarang itu masalah makanan-makanan gitu. Yang mukbang itu gitu. Karena rasanya kalau anak saya nonton, kenapa sih mereka ini suka nonton kayak gini ya? Itu kan orang rakus gitu. Bukankah kalau nonton orang rakus terus jadi rakus nantinya? Iya dong. Sampai nggak bisa loh merasakan Tuhan itu loh. Sampai nggak bisa loh. Sampai nggak bisa berdoa. Sampai nggak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Padahal saudara, Tuhan sudah datang kedua kali. Tahu nggak saudara? Saudara, watak-watak si jahat itu saudara. Ketika kita perhatikan, itu akan makin meningkat. Tetapi tahukah saudara? Ketika ada sekelompok orang. Jadi saudara, ketika kita itu bagaimana dia proses kita gitu. Lalu berhasil, prosesnya Tuhan berhasil itu. Menaklukkan kita. Sehingga dalam keadaan apapun kita melekat kepada Tuhan. Inilah yang membawa perubahan. Disitulah amarahnya bangkit terhadap segala kejahatan. Gitu. Jadi firman itu yang bertumbuh. Jadi dia mendapatkan otoritasnya gitu loh. Disitulah dia sayap. Boom, gitu. Jadi itulah yang diharapkan dari kita. Itulah membuat dia berhasil gitu. Itulah baru dia puas.
Itulah baru dia itu nanti selesai, lalu dia masuk ke tempat perhentiannya. Disinilah kita masuk ke tempat perhentian kita. Sesudah lewat itu, saudara. Jadi kita hanya fokus kepada Tuhan. Jadi makin mantap. Anak-anak kita pun demikian. Udah jam 6. Haleluya. Baik. Oke. Mari ya. Jadi nanti hari Sabtu antar anaknya. Gitu kan. Dah. Ayo. Kita sama-sama. Kan di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kita ngajarin anak-anak kita. Kita masak bareng gitu. Apa yang bisa kita masak di sini? Kita main dengan anak-anak kita. Kita perhatikan bagaimana mereka main. Dari situlah lahir ide. Mau olahraga apa kayak mereka? Minimal, saudara. Bisa ada sedikit perhatian mereka teralih daripada keinginan yang sangat menggoda mereka. Lihat kan? Begitu mereka ada di sana, wah, seperti yang Bu Rahel bilang, itu memang disisipi semua kan. Kalau sudah sampai ke situ, wow, betapa parahnya. Sulitnya mereka terlepas dari situ. Di usia mereka yang sangat kecil. Itulah memang caranya si jahat. Saudara, ketika saya dampingi Jelita main masak-masakan gitu ya, dia lupa dengan YouTube-nya itu. Kalau enggak, dia depan YouTube-nya lah terus. Bahkan pegang handphone nggak bisa dilepas dari dia. Masih seusia itu, saudara. Tapi saudara, memang saudara butuh bayar harga nemanin dia. Minum sama-sama. Ini lo mainanku tua. Harus tinggalkan dulu gitu. Ikut minum teh sama dia gitu. Tos dulu gitu. Saya harus mengerti bahasanya. Harus berpikir keras gitu. Apa sih betulnya yang dia bilang gitu. Tapi saudara, itu sudah cukup membuat dia itu senang sekali, saudara. Karena ada temannya. Temannya yang mengerti dia. Kalau temannya yang lain mungkin, wah, mereka harus saling bersaing gitu loh. Kalau temannya yang ini nunduk sama dia terus gitu. Ngikutin kemauannya. Ngikutin dulu kemauan. Sampai, jadi dia itu sudah pengen ajak bicara terus gitu loh. Saya yang kadang-kadang gitu, aduh, sampai kapan kayak gitu? Bosan kan? Harus berjuang keras. Tapi tahukah saudara? Seperti itulah Tuhan terhadap kita. Nggak tahulah gimana Tuhan itu sabarnya sama kita. Kita baru berapa menit aja dengan anak kecil kayak gitu. Kadang saudara, kalau saya datang gitu ya, kalau sudah langsung tidur gitu ya, waduh, Tuhan mau tidur ya. Kalau sudah saya bilang mau tidur, dia nggak berani lagi, saudara. Ya ternyata tuanya cuma numpang tidur aja gitu. Tapi kadang-kadang dalam keadaan ngantuk sekali, saya ikutin dia. Udah ngantuk gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Ini kita sedang siapkan generasi kita loh. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Tolong kami semua. Engkau yang memimpin dan menuntun kami. Terima kasih buat perjalanan sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan, saudara.